Kerajaan Samudra Pasai. Pokok pembahasan. 1. Lokasi Kerajaan Samudra Pasai. 2. Sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. 3. Keadaan sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai. 4. Keadaan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. 5. Akhir Kerajaan Samudra Pasai. Dan terakhir, peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Apa itu Kerajaan Samudra Pasai? Kerajaan Samudra Pasai atau juga dikenal Kesultanan Pasai atau juga Samudra Darussalam adalah kerajaan kuno di Indonesia yang bercorakkan agama Islam. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudra Pasai adalah penggabungan antara Kerajaan Pelak dan Pasai. Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun, beberapa sejarawan memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari hikayat Raja-Raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rilah ila Masyriq atau Pengembaraan ke Negeri Timur, karya Abu Abdullah bin Batutah 1304-1368, musafir Maroko yang tinggal di negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521. Pokok pembahasan 1. Lokasi Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Semawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Pokok pembahasan kedua, sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai adalah kesultanan atau monarki, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut istilah sultan atau nama lain dari raja atau penguasa. Istilah monarki adalah istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Samudra Pasai, di mana sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan, baik lelaki maupun perempuan, digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Pokok pembahasan ketiga, keadaan sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh atau dahulu Samudra Pasai mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Dari catatan Mahuan dan Tom Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Kerajaan Samudra Pasai juga berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu, yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Selain itu juga berkembang ilmu tasawuf yang diterjemahkan ke Melayu. Pokok pembahasan keempat, keadaan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham atau
Mata uang ini disebut dirham atau dirham yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram dengan diameter 10 mm dan mutu 17 karat. Pokok pembahasan kelima, akhir kerajaan Samudra Pasai. Akhir kejayaan. Masa-masa runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ditandai dengan perang saudara atau Sulalatus Salatin. Sultan Pasai meminta bantuan Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan. Namun kemudian Kesultanan Pasai berakhir karena diserang oleh Portugis pada tahun 1521 dan kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh pada tahun 1524. Pada abad ke-15, kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan Portugis pada tahun 1520. Akhirnya kerajaan ini dihisap Kesultanan Aceh yang timbul pada tahun 1520-an. Warisan peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan dikembangkan di Aceh. Muncul di ujung barat Pulau Sumatera, yakni Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini muncul pada abad 16 Masehi yang kala itu menaklukkan Kerajaan Pasai, sehingga wilayah Pasai dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Darussalam. Kerajaan Islam Samudra Pasai akhirnya dipindahkan ke Aceh Darussalam atau sekarang Banda Aceh. Pokok pembahasan terakhir, peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Jenis-jenis peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. 1. Stempel Kerajaan Samudra Pasai. Stempel ini ditemukan di Desa Kuta Krowang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Stempel ini diduga milik Sultan Muhammad Malikul Tahir oleh tim peneliti sejarah kerajaan Islam. 2. Cakra Dunia. Cakra Dunia merupakan lonceng yang berbentuk stupa. Lonceng ini dibuat di negeri Cina pada tahun 1409 Masehi. Lonceng tersebut berukuran tinggi 120 cm dan lebarnya 75 cm. 3. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Surat ini merupakan tulisan dari Sultan Zainal Abidin pada tahun 923 Hijriah atau 1518 Masehi. Naskah ini ditujukan kepada Kapitan Moran. 4. Makam. Ditemukan beberapa makam raja, salah satunya makam dari Sultan Malik As-Saleh dan terdapat juga makam raja-raja lainnya. Berikut contoh dan gambarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh. Nama anggota kelompok Amelia Nisarseti 10 MIPA 3 nomor absen 4, Lintang Prava Aza 10 MIPA 7 nomor absen 22. Pokok pembahasan Kerajaan Aceh. Lokasi Kerajaan Aceh, sistem pemerintahan Kerajaan Aceh, sosial budaya, ekonomi, akhir kerajaan, dan peninggalan kerajaan. Lokasi kerajaan. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Muhayyad Shah pada tahun 1496 di tepi semenanjung Malaya, di sebelah ujung utara Pulau Sumatera. Ini berarti terletak di paling utara dan paling barat Kepulauan Nusantara. Sistem pemerintahan. Sultan adalah raja yang memimpin Kerajaan Aceh. Kekuasaan tertinggi kerajaan berada di tangan Sultan Aceh. Ini sejak pemerintahan raja pendirinya yaitu Sultan Ali Muhayyad. Sistem pemerintahan ini diteruskan oleh keturunan-keturunannya yang masuk dalam silsilah Kerajaan Aceh. Namun, di masa pemerintahan Sri Alam, sistem pemerintahan berubah. Kekuasaan tertinggi tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berada di tangan para hulu balang atau sebutan untuk orang-orang kaya di Aceh saat itu. Namun, sistem ini tidak berlaku lama setelah Aceh berada di tangan Sultan Iskandar Muda. Sistem pemerintahan kembali seperti semula hingga Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Keadaan sosial. Kehidupan sosial di Kerajaan Aceh pada saat itu
muncul dua golongan yang saling berebut untuk menjadi golongan yang berpengaruh di Aceh. Dua golongan itu ialah golongan Teku dan golongan Tengku, yang mana golongan Teku ini merupakan golongan dari orang-orang bangsawan yang memegang kekuasaan sipil. Sedangkan golongan Tengku merupakan golongan dari para ulama yang memiliki peran penting di dalam bidang agama. Keadaan sosial. Di dalam golongan para ulama yang memegang kekuasaan atas dasar agama, masih ada dua persaingan, yaitu persaingan antara aliran Syiah dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ekonomi. Karena letak kerajaan yang sangat strategis dan dekat dengan pelabuhan dagang dunia, maka kehidupan ekonomi rakyatnya sudah sangat maju. Mereka berdagang dengan alat tukar koin emas. Pertanian lada menjadi hasil sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga menjadi komoditas utama untuk diperdagangkan. Selain itu juga terdapat timah dan rempah-rempah. Keadaan budaya. Di dalam kehidupan budaya ini kaitannya dengan hubungan antar masyarakatnya, di mana kalian agama ada seseorang ulama dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berhasil membuat buku bernama Bustanus Salatin. Isinya adalah tentang sejarah Aceh. Jadi bisa dikatakan bahwa rakyat Aceh sudah mengenal sastra. Kepenulisan sudah berkembang saat itu, yang tentunya di dalamnya kental dengan pengaruh Islam. Akhir Kerajaan Aceh. Masa keruntuhan Kerajaan Aceh dimulai sejak Sultan Sikandar Thani wafat. Kerajaan menjadi kalang kabut dengan sistem yang tidak lagi tertata dengan baik. Tidak ada lagi sosok pemimpin yang bisa dipilih, sehingga kerajaan mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Selain itu, faktor penyebab keruntuhan Kesultanan Aceh adalah karena adanya pertikaian intern kerajaan, yaitu dikarenakan perbedaan aliran Islam yang dianut oleh kaum Brahmana atau bangsawan dan kaum ulama. Pertikaian terjadi terus-menerus dan semakin parah. Akhirnya tercatat dalam sejarah bahwa Kesultanan Aceh runtuh di abad ke-20 dengan jatuhnya wilayah kekuasaan Aceh ke tangan penjajah Belanda. Peninggalan Kerajaan Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, Pinto Kop, Benteng Indraprata, dan Gunungan. Berikut adalah beberapa gambar yang merupakan menjadi peninggalan dari Kerajaan Aceh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.